Kau tarik nafas, dan kau hidup. Kau hembuskan nafas, dan segalanya bisa berakhir. Tapi pernahkah kau bertanya, siapa yang meniupkan nafas itu ke dalam dirimu? Dan suara siapa yang tersembunyi di balik helaannya? Bukan sekadar udara yang keluar masuk. Di dalam setiap nafas ada namanya. Hu, namanya yang paling sunyi, yang hanya bisa dikenali oleh hati yang telah hening. Ilmu ini tidak tertulis di kitab. Ia tersembunyi dalam dirimu, menunggu untuk dibangkitkan. Dan hari ini, kita akan menyelami rahasia terdalam dari nafas dan namanya. Nafas pertama yang terlupakan. Saat manusia dilahirkan, yang pertama kali hadir adalah nafas. Sebelum suara, sebelum tangisan, bahkan sebelum kesadaran akan dunia, nafas telah datang mendahului semuanya. Nafas itu bukan sekadar udara yang masuk dan keluar, melainkan pertanda bahwa ruh telah bersatu dengan jasad. Namun anehnya, saat usia bertambah, nafas yang begitu penting ini justru terlupakan. Ia terus berjalan tanpa pernah disadari. Padahal di balik keluar masuknya nafas, tersembunyi rahasia terdalam tentang asal, tujuan dan keberadaan diri. Bagi orang awam, nafas hanyalah bagian dari sistem biologis. Tapi bagi para pencari, nafas adalah jalan pulang. Ia adalah jembatan antara jasad dan ruh, antara suara dan kesunyian, antara dunia dan Tuhan. Dalam setiap helaan ada getaran yang tak kasat mata. Ada frekuensi yang menggema dari dalam jiwa, membawa bisikan ilahi yang hanya dapat dirasa, bukan didengar. Nafas adalah bahasa yang lebih tua dari kata-kata. Para sufi menyebut nafas dengan berbagai istilah. Tapi salah satu yang paling dalam maknanya adalah Hu. Sebuah nama yang bukan sekadar bunyi, melainkan resonansi ilahiyah. Hu adalah zikir yang tidak memerlukan lidah. Ia bergetar dalam dada, menyatu dengan degup jantung, dan hadir dalam keheningan yang tak terucap. Mengucapkannya secara lahir hanya permukaan. Yang sejati adalah menyadari bahwa Hu telah ada dalam setiap hela nafas sejak kita pertama kali hidup. Dalam perjalanan makrifat, mengenal Hachu bukanlah tentang mengenal sebuah kata, tapi tentang mengalami kehadirannya dalam diri. Nafas menjadi pelatihan spiritual paling sunyi, tapi paling dalam. Ketika seseorang mulai memperhatikan nafasnya, ia akan sadar bahwa setiap tarikan dan hembusan membawa pesan. Ada saat-saat di mana nafas terasa ringan, seperti ada yang mengangkat beban dari dada. Dan ada saat di mana nafas terhenti sejenak, seakan menanti izin untuk kembali berhembus. Di titik jeda antara masuk dan keluarnya nafas, di sanalah titik paling tersembunyi itu berada. Titik itu tidak bisa dijangkau oleh logika, tidak bisa dijelaskan dengan ilmu fisik. Ia hanya bisa disentuh oleh rasa. Di titik itu, semua dualitas lenyap. Tidak ada lagi aku dan engkau, tidak ada dunia dan akhirat, tidak ada permulaan atau akhir. Hanya ada satu, kehadirannya yang meliputi segalanya. Dan hanya mereka yang benar-benar hening dalam diri yang bisa menyadari keberadaannya. Kebanyakan manusia hidup tanpa pernah benar-benar hidup. Nafasnya berjalan, tapi jiwanya tertidur. Padahal jika seseorang sadar pada nafasnya, ia akan menemukan bahwa setiap hela adalah zikir. Setiap tarikan adalah doa. Setiap hembusan adalah penyerahan. Nafas bukan sekadar fungsi tubuh, tapi jalan kesadaran yang paling dekat dan paling nyata. Sayangnya, kita sering mencari Tuhan di luar, sementara Dia hadir begitu dekat pada nafas yang keluar masuk tanpa henti. Maka marilah kita mulai dari awal, kembalilah ke nafas. Rasakan kehadirannya tanpa menguasainya. Dengarkan keheningan yang tersembunyi di antara dua hembusan. Di sanalah Hu bersuara, bukan dengan bunyi, tapi dengan rasa. Nafas adalah pintu, dan Hu adalah kuncinya. Siapa yang dapat merasakannya, ia akan dibawa masuk ke ruang terdalam, ke titik sunyi di mana Tuhan tak lagi dipanggil, karena ia sudah hadir sepenuhnya. Hu, nama tanpa huruf, suara tanpa bunyi. Dalam dunia makrifat, Hu bukan sekadar sebutan, ia adalah gema dari yang maha ada, namun tak bisa ditunjuk oleh kata. Ketika lidah melafazkan Hu, sejatinya bukan lidah itu sendiri yang berbicara. Ia hanya menjadi perantara dari suara batin yang telah lama berseru dalam diam. Hiu bukan huruf, bukan bahasa,
bukan pula suara dalam makna umum. Ia lebih tua dari seluruh bahasa, lebih sunyi dari seluruh diam, dan lebih nyata dari seluruh wujud. Hiu adalah isyarat dari yang tak terisyaratkan, tanda dari yang tak terlihat, dan cahaya dari yang tak tersentuh oleh akal atau mata. Seseorang bisa mengucapkan HU 1000 kali dalam sehari, tapi tidak otomatis ia mengenalnya. Karena HU bukan tentang jumlah, bukan tentang kerasnya suara, tapi tentang seberapa dalam rasa mampu menyelami kehadirannya. Yang dicari bukan bunyi HU-nya, melainkan getaran ilahi yang bersemayam di dalamnya. Ketika seorang arif mengucap Hu, ia tidak sedang berbicara kepada Tuhan, ia sedang larut di dalamnya. Seolah ia lenyap sebagai aku, dan yang tinggal hanyalah dia yang berseru melalui nafasnya sendiri. Inilah rahasia para kekasihnya yang menjadikan nafas sebagai tempat tinggalnya. Ada kalanya kita menyebut Allah atau Ar-Rahman atau Al-Haq. Tapi Hau adalah penghapus nama-nama itu dalam kesatuan. Ketika semua nama masih membawa pengertian, Hu menghapus semua pengertian itu. Ia bukan panggilan, tapi kehadiran. Ia bukan permintaan, tapi penyerahan. Dalam Hau, seseorang tak lagi merasa sedang memanggil sesuatu yang jauh. Justru dalam Ha, ia merasakan bahwa dialah yang memanggil dari dalam dirinya. Seperti bisikan yang tak terdengar oleh telinga, tapi menusuk dalam kerelung jiwa terdalam. Di dunia lahir, manusia sibuk berbicara. Tapi di dunia batin, para wali sibuk mendengarkan. Mereka tidak mendengarkan kata-kata manusia, tapi mendengarkan resonansinya dalam nafas sendiri. Saat orang biasa menarik nafas, mereka mengulang HU tanpa suara. Saat orang biasa membuang nafas, mereka menghembuskan kehadirannya tanpa berkata. Inilah zikir nafas yang paling murni, karena tidak butuh kata, tidak perlu bunyi. Cukup rasa, cukup kesadaran, cukup hadir. Tidak semua mampu sampai ke tingkat ini. Sebab untuk mendengarkan HU, seseorang harus lebih dahulu hening. Ia harus menyingkirkan suara pikirannya, menghentikan debat dalam dirinya, dan menanggalkan semua konsep ketuhanan yang dibentuk oleh akalnya sendiri. Tuhan tidak dapat didekati oleh pikiran, tapi dapat dirasakan oleh nafas. Ketika seseorang diam secara total, lalu mengarahkan kesadarannya pada titik terdalam dalam dadanya, di sana ia akan menemukan getaran yang terus hidup. Getaran itu bukan detak jantung. Itu adalah gema dari HU. Bayangkan ada suara yang tak bersuara, tapi terus hadir. Ia bukan gema dari luar, tapi dari dalam. Ia bukan datang dan pergi, tapi selalu ada. Hanya karena kita bising, kita tak mendengarnya. Tapi saat kita tenang, sunyi dan diam dalam nafas, kita akan mendapati bahwa HU telah bersemayam di sana sejak awal. Ia tidak pernah pergi, kita saja yang menjauh. Dan bila engkau telah mendengarkan HU dalam keheningan nafasmu, maka engkau tidak akan lagi sibuk bertanya tentang Tuhan. Engkau tidak akan mencarinya di tempat jauh, di luar dirimu. Karena engkau tahu, HU bukan sedang menunggumu di ujung jalan. Ia justru telah hadir dalam setiap hela sejak engkau mulai hidup. Maka cukup diam dan rasakan HU sedang berseru bukan dari langit, bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Nafas sebagai jalan pulang ke diri sejati. Setiap manusia yang lahir ke dunia membawa nafas, tapi tidak semua manusia mengetahui kemana arah nafas itu sebenarnya mengantarnya. Ia tidak hanya membawa udara bagi jasad, tetapi membawa rahasia bagi ruh. Nafas adalah perjalanan. Ia keluar dari sumbernya, berkelana di dunia jasmani, lalu kembali pulang ke pusat kesadaran. Bagi para penempuh jalan makrifat, nafas bukan sekadar bagian dari kehidupan fisik. Ia adalah jembatan antara fana dan baka, antara aku yang palsu dan diri yang sejati. Maka barang siapa menapaki nafasnya dengan kesadaran, sesungguhnya ia sedang dalam perjalanan kembali kepada Tuhannya. Dalam setiap tarikan nafas, ada panggilan pulang yang halus. Panggilan itu tidak terdengar oleh telinga biasa, karena ia bergetar dalam wilayah rasa. Seseorang yang mulai sadar akan nafasnya, perlahan mulai sadar bahwa dirinya selama ini telah jauh dari pusat. Ia hidup dalam pikiran, dalam dunia luar, dalam gelombang ego yang tak henti mengejar dan menghindar. Tapi nafas, ia senantiasa mengajak untuk kembali. Tidak dengan paksaan,
tidak dengan ancaman, tapi dengan kelembutan yang menyentuh jiwa. Saat engkau merasa lelah dengan dunia, letakkan tangan di dadamu, dengarkan nafasmu, dan engkau akan mendengar panggilannya. Para arif sering berkata, barang siapa mengenal nafasnya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ini bukan kiasan, ini adalah kenyataan yang terpendam di balik kesunyian. Karena dalam setiap nafas, sebenarnya Tuhan sedang menampakkan dirinya. Ia tidak hadir dalam bentuk, tapi dalam rasa hadir yang halus. Ketika engkau menarik nafas, sesungguhnya engkau sedang menerima anugerahnya. Ketika engkau menghembuskan nafas, engkau sedang menyerahkan kembali segala sesuatu kepadanya. Inilah zikrullah yang paling alami, yang bahkan dilakukan oleh bayi yang belum mengenal bahasa. Nafas juga bukan hanya jalan pulang, tapi sekaligus cermin. Ia mencerminkan apa yang ada di dalam batin. Saat jiwa tenang, nafas akan lembut, dalam, dan seimbang. Tapi saat batin kacau, penuh kecemasan dan keserakahan, nafas menjadi pendek, tergesa, dan gelisah. Maka mengamati nafas adalah mengamati cermin jiwa. Dari situ seseorang bisa tahu di mana ia sedang berdiri. Apakah ia sedang dekat dengan diri sejatinya, atau sedang tersesat dalam bayang-bayang dunia? Lebih jauh lagi, dalam keheningan nafas yang terus disadari, seseorang akan sampai pada satu titik, bahwa bukan dia yang sedang bernapas. Nafas itu tidak berasal dari dirinya sendiri. Nafas itu adalah pemberian yang terus mengalir tanpa henti, tanpa diminta, tanpa dibeli. Maka saat kesadaran ini hadir, runtuhlah ilusi kepemilikan. Ia tidak lagi berkata, aku bernapas, tapi justru merasakan, aku sedang dinafasi. Ia menjadi saksi atas kehidupan yang berlangsung, bukan sebagai pelaku, tapi sebagai penerima mutlak. Kesadaran ini menumbuhkan kerendahan hati yang sejati. Seseorang yang sadar bahwa ia tidak memiliki nafasnya, akan sadar pula bahwa ia tidak memiliki hidupnya. Dan bila ia tidak memiliki hidupnya, maka apa lagi yang bisa ia sombongkan? Apa lagi yang bisa ia genggam? Inilah titik di mana nafas menjadi guru. Bukan guru yang mengajarkan dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran yang setia. Nafas tidak pernah meninggalkan kita, bahkan saat kita mengkhianatinya dengan kesibukan dunia. Ia tetap setia, menunggu kita sadar. Maka wahai jiwa yang sedang mencari, kembalilah kepada nafasmu. Jangan terburu-buru mencari cahaya di luar, jika pelitanya belum kau nyalakan di dalam. Nafasmu adalah obor itu. Ia akan membimbingmu menembus kabut, menyibak tirai-tirai palsu, hingga engkau temukan bahwa jalan pulang itu bukan menuju tempat, tapi menuju kesadaran akan siapa yang sebenarnya sedang hidup di dalam dirimu. Dan saat itu terjadi, engkau tidak akan lagi merasa sendiri. Karena HU telah menyambutmu di titik paling sunyi, titik pulang yang sesungguhnya. Titik sunyi di antara dua nafas. Ada satu rahasia besar yang sering luput dari perhatian kita. Bukan hanya tarikan dan hembusan nafas yang mengandung makna, tapi justru ruang sunyi di antaranya. Titik hening antara masuk dan keluarnya nafas adalah tempat paling misterius dalam diri manusia. Ia tidak bisa dijelaskan dengan bahasa, tidak bisa dipetakan oleh pikiran, dan tidak bisa dipegang oleh kehendak. Ia hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah benar-benar hening. Dalam titik inilah segala yang fana seakan berhenti dan segala yang abadi memperlihatkan kilasan wajahnya. Itulah momen ketika kehadirannya menyentuh tanpa menyentuh. Bagi para penempuh jalan batin, titik ini disebut dengan banyak nama. Ada yang menyebutnya sebagai pintu gaib, ada pula yang menamainya mata hati, bahkan sebagian menyebutnya sebagai titik fana, tempat di mana ego lenyap dan kehadiran Tuhan mulai mengambil alih. Tapi apapun sebutannya, satu hal yang pasti, titik itu tidak bisa dicapai dengan usaha biasa. Ia hanya muncul bagi mereka yang sepenuh hati hadir di dalam nafas, tanpa berpikir, tanpa ingin, tanpa menilai. Titik itu hadir saat seseorang tidak lagi berusaha, tapi sepenuhnya menyerah kepada kesunyian. Coba bayangkan, engkau menarik nafas perlahan, lalu menghembuskannya perlahan pula. Setelah hembusan itu berakhir, ada satu jeda yang sangat halus, yang kadang tidak kita sadari. Jeda itulah gerbang menuju kesadaran murni.
Di titik itu, engkau tidak sedang menarik nafas, tidak sedang menghembuskannya, engkau hanya ada. Tidak bergerak, tidak memikirkan apa-apa, tidak menjadi siapa-siapa. Hanya ada kesadaran bahwa aku yang selama ini mengaku-ngaku sedang tiada. Dan disitulah Hau menampakkan wajahnya yang sejati, tanpa bentuk, tanpa warna, tanpa suara. Titik hening ini bukan sesuatu yang bisa direkayasa. Ia datang dengan ketulusan. Ia muncul saat engkau berhenti mengejar apapun, bahkan berhenti mengejar Tuhan. Karena pencarian pun bisa menjadi penghalang bila diselimuti oleh ego yang menyamar sebagai keinginan spiritual. Maka, satu-satunya cara untuk sampai ke titik itu adalah dengan melepaskan pengharapan, melepaskan pemahaman, melepaskan segala niat yang lahir dari kepentingan pribadi. Ketika semuanya dilepas, yang tersisa hanyalah diam. Dan dari diam itulah cahaya memancar, bukan dari luar, tapi dari dalam jiwa itu sendiri. Sebagian orang takut pada keheningan, karena di sana mereka tidak bisa bersembunyi. Tidak ada kebisingan yang bisa digunakan untuk melarikan diri dari diri sendiri. Tapi justru di sanalah kebenaran mulai menyapa. Di titik hening antara dua nafas, semua topeng jatuh, semua peran runtuh. Engkau tidak lagi menjadi anak, tidak menjadi guru, tidak menjadi orang baik atau buruk. Engkau hanya menjadi saksi yang menyaksikan nafas, menyaksikan kesadaran, dan akhirnya menyaksikan kehadirannya. Itulah fana yang sejati, lenyapnya segala atribut, agar yang hak bisa hadir tanpa sekat. Jika seseorang mampu hadir dalam titik ini secara konsisten, walau hanya sebentar dalam sehari, itu sudah cukup untuk mengubah seluruh hidupnya. Ia tidak akan lagi melihat dunia dengan mata yang lama. Ia akan mulai melihat segala sesuatu sebagai pantulan dari Yang Maha Satu. Ia tidak akan reaktif terhadap hidup, karena ia tahu bahwa di balik segala gerak ada satu titik diam yang menjadi pusat segalanya. Ia hidup di tengah dunia, tapi jiwanya bersemayam di pusat keheningan yang tak tergoyahkan. Inilah inti dari ilmu Hau, bukan sekadar mengucapkannya, bukan pula memikirkannya, tapi mengalaminya, merasakannya, menyelam dalam kehadirannya yang tersembunyi di antara dua nafas. Maka jangan buru-buru dalam bernafas. Jangan gegabah dalam hidup. Karena di antara tarikan dan hembusan, ada satu rahasia yang sedang menunggu untuk dikenali. Ia tidak memaksa, ia hanya menunggu. Dan bagi siapa yang mampu hening, ia akan dipertemukan. Menghidupkan Hau dalam kesadaran harian. Dalam keseharian, manusia disibukkan oleh berbagai hal yang tampak penting. Pekerjaan, keluarga, urusan dunia, rutinitas yang tidak ada habisnya. Tanpa disadari, ia terperangkap dalam gelombang waktu dan pikiran yang terus bergerak tanpa henti. Ia bangun di pagi hari bukan dengan kesadaran, tapi dengan kebiasaan. Ia hidup di antara suara, tuntutan, dan peran-peran yang menumpuk dalam pikirannya. Dan di tengah semua itu, nafas tetap berjalan, membawa Hau dalam keheningan yang tidak pernah meninggalkannya. Sayangnya, sangat sedikit yang benar-benar menyadari keberadaannya dalam keseharian. Ilmu Hau tidak mengajak manusia lari dari kehidupan, melainkan mengajak untuk hadir sepenuhnya di dalamnya. Bukan dengan pikiran yang melayang, tapi dengan rasa yang terjaga. Karena Hau bukan hanya untuk saat zikir atau ibadah, tapi untuk setiap detik kehidupan. Ia hadir saat engkau duduk sendiri, saat engkau bekerja, saat engkau berbicara, bahkan saat engkau marah atau sedih. Hu bukan dibatasi oleh waktu atau tempat. Ia adalah kesadaran yang menyatu dengan hidup. Tapi agar itu menjadi nyata, seseorang harus belajar untuk hidup bukan dengan kepala, tapi dengan hati yang sadar. Latihan pertama adalah menyadari nafas, bahkan di tengah kesibukan. Saat engkau berbicara dengan orang lain, sadari bahwa engkau sedang bernapas. Saat engkau menulis, membaca, memasak, atau berjalan, tetaplah sadar bahwa nafas itu ada. Rasakan ia masuk dan keluar, perlahan, tanpa harus diubah, tanpa harus dikendalikan. Cukup disadari, karena dalam kesadaran itulah Hau mulai berbicara. Bukan dalam bentuk suara, tapi dalam rasa hadir yang halus dan dalam. Ketika engkau hadir di setiap nafas, engkau sedang menghidupkan Tuhan di dalam dirimu, bukan secara dogma,
tapi secara rasa. Lebih dalam lagi, seseorang bisa mulai membawa HU sebagai zikir batin yang senantiasa bergetar, bahkan tanpa suara. Saat engkau menarik nafas, bisikan hu dalam hatimu. Saat engkau menghembuskan nafas, biarkan ia keluar bersama kelembutan kesadaran. Tidak perlu diucap, cukup dirasa. Ini bukan zikir yang dilakukan di waktu tertentu, tapi zikir yang menyatu dengan seluruh gerak hidup. Dan perlahan zikir ini tidak lagi menjadi sesuatu yang engkau lakukan, melainkan sesuatu yang hidup dengan sendirinya dalam dirimu. Engkau tidak lagi berzikir, engkau menjadi zikir itu sendiri. Menghidupkan HU dalam keseharian bukan berarti meninggalkan tanggung jawab dunia. Justru sebaliknya, dengan hadirnya HU dalam kesadaran, seseorang akan menjalani dunia dengan ketenangan dan kejernihan yang berbeda. Ia tidak lagi reaktif, tidak mudah terseret oleh emosi, tidak tergesa oleh keinginan. Karena setiap kali egonya hendak meledak, ia kembali sadar, aku sedang bernapas dan Tuhan sedang bersamaku. Ini bukan teori, ini adalah latihan jiwa yang, bila dilakukan terus-menerus, akan membawa perubahan batin yang sangat dalam dan nyata. HU dalam kesadaran harian juga menjadi pengingat bahwa hidup ini bukan milik kita. Setiap tarikan nafas bukan jaminan, tapi anugerah. Maka mereka yang sadar akan HU tidak akan hidup dengan rasa berkuasa. Mereka hidup dengan rasa menerima. Mereka tidak mudah mengeluh, karena mereka tahu setiap saat adalah panggilan untuk kembali kepadanya. Bahkan ketika sedang terjatuh, mereka tidak merasa jauh dari Tuhan, karena tetap ada dalam nafas yang mengalir. Inilah yang membuat para arif hidup tenang, meskipun dunia bergolak. Mereka telah menemukan pusatnya di dalam. Jalan ini memang tidak instan, diperlukan ketekunan, kesabaran, dan keberanian untuk hidup hadir. Dunia akan terus menggoda, ego akan terus membisikkan hal-hal lain yang tampak lebih penting. Tapi bagi jiwa yang sungguh-sungguh ingin kembali, HU akan menuntunnya perlahan, lembut, dan setia. Ia akan membimbing dari dalam, membuka satu persatu tirai kegelapan, hingga cahaya itu terasa nyata. Bukan di langit, tapi di dada sendiri. Dan bila engkau telah sampai pada tahap ini, engkau akan menyadari satu hal yang mendalam, bahwa Tuhan tidak pernah pergi. Dia tidak menunggu di tempat jauh. Ia bahkan tidak menunggu sama sekali, karena Dia telah hadir dalam setiap hembusan nafasmu, dalam setiap detik kesadaranmu, dalam setiap keheninganmu. Maka hiduplah dengan sadar, tarik nafasmu dalam-dalam, dan rasakan HU sedang memanggilmu, bukan untuk datang, tapi untuk kembali menjadi satu dengannya. Nafas, rasa, dan rahasia kehadiran ilahi. Di antara semua kemampuan yang dimiliki oleh manusia, ada satu yang sangat halus namun paling menentukan. Kemampuan untuk merasakan. Rasa di sini bukan sekadar emosi atau perasaan, tetapi kesadaran murni yang tidak berbentuk. Ia tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dialami. Dalam jalan spiritual para pencari hakikat, rasa adalah kunci yang membuka pintu-pintu tersembunyi. Dan menariknya, rasa itu sangat erat hubungannya dengan nafas. Bukan karena nafas menimbulkan rasa, tetapi karena nafas adalah gerbang masuknya kesadaran kepada rasa yang terdalam. Dan di sanalah HU mulai bisa dikenali bukan sebagai kata, tetapi sebagai kehadiran yang menggetarkan seluruh diri. Banyak orang mengejar pengetahuan, mempelajari dalil, menghafal ayat dan hadis, tapi masih jauh dari rasa. Padahal rasa adalah inti dari semua ilmu. Tanpa rasa semua kata menjadi hampa. Tanpa rasa ibadah menjadi rutinitas kosong. Tanpa rasa zikir menjadi suara tanpa jiwa. Tapi saat seseorang menyelaraskan nafasnya, menenangkan pikirannya, dan masuk ke dalam keheningan batin, maka rasa pun muncul, lembut, perlahan, namun sangat nyata. Ia tidak bisa dipanggil dengan paksa, tidak bisa dikendalikan dengan kehendak. Rasa hanya muncul saat diri sepenuhnya tunduk dalam kesadaran. Nafas bukan hanya aliran udara, ia adalah aliran rasa. Setiap tarikan membawa kemungkinan untuk sadar. Setiap hembusan membawa kesempatan untuk kembali. Jika engkau benar-benar hadir dalam nafasmu, maka engkau akan mulai merasakan sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Sebuah kelembutan yang tidak bisa dijelaskan, sebuah kehangatan yang tidak berasal dari tubuh,
sebuah kedekatan yang tidak bisa didefinisikan oleh ruang. Itulah sentuhannya yang hadir dalam rasa. Ia tidak berbicara dengan bahasa manusia. Ia tidak muncul dalam bentuk. Ia hadir dalam rasa yang menyelimuti jiwamu dari dalam. Ada saat-saat ketika seseorang sedang duduk sendiri, tidak berbuat apa-apa, lalu ia merasakan hatinya seperti disentuh oleh sesuatu yang sangat halus. Ia merasa seperti didekap oleh kasih yang tak berwujud. Ia menangis tanpa sebab, bukan karena sedih, tapi karena disentuh oleh sesuatu yang begitu dalam. Itulah HO yang sedang memperlihatkan dirinya dalam bentuk rasa. Pada titik ini, seseorang tidak lagi memanggil nama Tuhan dengan mulut. Ia tidak perlu. Karena hatinya sudah dipanggil lebih dahulu oleh Tuhan yang hidup dalam nafasnya sendiri. Untuk bisa sampai ke rasa ini, dibutuhkan keheningan yang dalam. Keheningan bukan hanya diam dari suara, tapi diam dari pikiran, diam dari keinginan, diam dari konsep. Dunia batin harus benar-benar bersih agar getaran itu bisa muncul dengan jernih. Maka para sufi melatih diri untuk hidup dalam diam batin. Bukan hanya secara lahir, tapi secara rasa. Mereka tidak mematikan perasaan, justru mereka membuka rasa itu selebar-lebarnya. Dan di sanalah mereka mendapati bahwa haus bukan sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang selalu hadir, hanya saja belum dirasakan. Rahasia kehadiran ilahi bukan berada di tempat jauh, bukan di langit tinggi, bukan pula di balik kitab-kitab. Ia berada sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Tapi karena kita terlalu sibuk melihat keluar, kita gagal menyadarinya. Nafas dan rasa adalah alat yang Tuhan berikan untuk kembali mengenalnya dari dalam. Bukan dengan logika, tapi dengan kesadaran penuh. Dan saat kesadaran itu menyatu dengan nafas, serta rasa hadir sepenuhnya, maka saat itulah HU tidak lagi menjadi sesuatu yang disebut, tapi sesuatu yang menjadi bagian dari keberadaanmu sendiri. Inilah sebab mengapa para kekasih Allah bisa tersenyum di tengah cobaan, bisa tenang di tengah badai, bisa lapang di tengah kesempitan. Karena mereka tidak hidup hanya dengan tubuh dan akal. Mereka hidup dengan rasa. Mereka berjalan dengan nafas. Dan dalam nafas itu, HU menyertai mereka tanpa henti. Maka meski dunia gelap, di dalam mereka tetap terang. Karena cahayanya telah menyala. Bukan di mata, tapi di dada. Dan engkau pun bisa sampai ke sana. Bukan dengan teori, bukan dengan ambisi, tapi dengan keheningan, dengan kehadiran, dan dengan kesungguhan untuk kembali merasakan. Tariklah nafasmu, rasakan hu, bukan di telinga, tapi di hati. Bukan sebagai bunyi, tapi sebagai rasa. Jika engkau terus hadir dalam nafas dan rasa, maka perlahan engkau akan sadar. Tuhan tidak sedang dipanggil, Tuhan sedang memanggil. Dan yang dipanggil itu adalah dirimu yang sejati. Menggenggam kosong, rahasia di balik nafas yang tiada. Salah satu rahasia terdalam dalam ilmu makrifat adalah kesadaran akan kekosongan. Sebuah kekosongan yang bukan kehampaan, tapi justru kepenuhan yang tak berbentuk. Kekosongan inilah yang menjadi ruang bagi segala yang ada. Dan di dalamnya pula nafas mengalir tanpa hambatan. Nafas tidak pernah mengisi sesuatu yang penuh. Ia hanya bisa mengisi ruang yang lapang, ruang yang longgar. Demikian pula dengan cahaya Tuhan, ia hanya masuk ke dalam jiwa yang kosong dari kepemilikan, kosong dari ego, kosong dari keinginan untuk menjadi atau memiliki apapun. Di dalam kekosongan itulah HU bersemayam tanpa kata. Banyak manusia menjalani hidup dengan tangan yang selalu menggenggam. Menggenggam harta, menggenggam status, menggenggam identitas, menggenggam harapan yang tak kunjung selesai. Dan semua genggaman itu membuat dada sempit, membuat nafas pendek, membuat hati sulit merasakan kehadiran yang halus. Tapi bila seseorang mulai belajar untuk melepaskan keakuan, melepaskan pengakuan, melepaskan hasrat untuk selalu mengontrol, maka satu persatu lapisan mulai runtuh. Dan saat semua itu hancur, yang tersisa hanyalah keheningan murni. Disitulah Hau mulai berbicara dalam diam yang tak terucap. Ketika engkau menarik nafas dalam-dalam dan engkau benar-benar sadar bahwa itu bukan karena kehendakmu, maka engkau mulai mengerti, hidup ini adalah pinjaman. Nafas tidak pernah bisa digenggam. Ia datang dan pergi sesukanya. Engkau tidak bisa menyuruhnya tinggal, tidak bisa menahannya lebih lama dari yang ditetapkan.
Maka siapa yang masih merasa memiliki hidup, sesungguhnya belum mengerti siapa yang menghidupkan. Nafas adalah guru sejati yang setiap detik mengajarkan, lepaskan, jangan genggam. Tuhan sedang mengalir, bukan untuk digenggam, tapi untuk dirasakan. Menggenggam adalah sifat ego, tapi nafas mengalir karena sifatnya adalah pasrah. Ia tidak pernah melawan, tidak pernah melarikan diri. Ia terus mengalir selama Tuhan mengizinkan. Maka jika engkau ingin hidup selaras dengan nafas, belajarlah untuk menjadi seperti nafas itu sendiri. Mengalir, lentur, pasrah, hadir. Jangan kaku, jangan keras, jangan bertahan di tempat yang sudah tidak sesuai dengan jiwamu. Nafas mengajarkan keberanian untuk datang dan pergi, menghembuskan yang tak dibutuhkan, menarik yang diizinkan, dan di antara keduanya, hadir dengan sepenuh kesadaran. Dalam kekosongan yang dilatih oleh nafas, seseorang mulai melihat bahwa dirinya tidak perlu menjadi siapa-siapa. Ia tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Ia tidak perlu dipuji atau dikenal, karena ia sadar, apapun yang bisa disebut, bukanlah dirinya yang sejati. Dan justru saat ia melepaskan semua label itu, HU muncul bukan sebagai sesuatu yang asing, tapi sebagai dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa berbeda dengan Tuhan, bukan karena ia menjadi Tuhan, tapi karena ia telah lenyap sebagai aku. Yang tinggal hanyalah Dia yang sejak awal sudah hadir, tapi tertutup oleh bayang-bayang keakuan. Kekosongan ini bukan kekosongan pasif. Ia bukan berarti diam tanpa makna. Ia justru keadaan paling aktif dalam keheningan. Di dalamnya ada gerakan jiwa yang sangat halus. Ada bisikan yang tidak terdengar, tapi menggetarkan seluruh rasa. Ada cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menerangi seluruh ruang batin. Inilah ruang di mana HU memimpin, bukan lagi aku. Seseorang tidak lagi hidup dengan keinginan pribadinya, tapi hidup dalam kehendak yang lebih tinggi. Ia menjalani hidup bukan sebagai pusat, tapi sebagai saluran. Nafasnya bukan lagi nafas dunia, tapi nafas yang menyambungkan langit dan bumi. Dan saat seseorang telah terbiasa hidup dalam kesadaran ini, kesadaran kosong yang diisi oleh kehadiran Tuhan, maka hidupnya akan berubah secara perlahan namun mendalam. Ia tidak akan merasa kehilangan bila sesuatu hilang, karena ia tahu, sejak awal pun tidak pernah benar-benar memiliki. Ia tidak akan gembira berlebihan saat sesuatu datang, karena ia tahu, itu hanya mampir, lalu akan pergi. Inilah jiwa yang lapang, jiwa yang tidak terikat, jiwa yang tidak bergantung, jiwa yang telah kembali kepada fitrahnya, kosong, namun penuh oleh kehadirannya. Maka tariklah nafasmu, lalu lepaskan perlahan. Rasakan bahwa engkau tidak sedang mengendalikan hidup. Engkau sedang dibawa, dipandu dan ditiupkan oleh yang maha halus. Setiap hela itu adalah bisikan. Lepaskan, kosongkan, dan biarkan aku yang memenuhi. Itulah rahasia HU. Bukan hanya dalam bunyi, tapi dalam cara hidup yang lembut, tenang, tidak menggenggam, dan senantiasa sadar. Karena hanya dalam jiwa yang kosong, Tuhan akan menetap sepenuhnya, tanpa sekat, tanpa suara, tapi terasa nyata di setiap nafas yang kau hirup dan kau hembuskan. Nafas sebagai titian menuju fana. Fana bukanlah kematian dalam arti jasmani, bukan pula hilangnya kesadaran, tapi lenyapnya aku di hadapan yang maha ada. Ia adalah puncak dari perjalanan spiritual saat seseorang tidak lagi menyaksikan dirinya sebagai pusat, tetapi hanya menyaksikan Allah dalam setiap helaan, dalam setiap gerak, dalam setiap rasa. Dalam jalan para arif, fana bukan tujuan akhir, melainkan pintu masuk ke realitas sejati. Dan pintu itu sesungguhnya telah Tuhan letakkan sedekat-dekatnya, pada nafas. Ia tak perlu dicari di gunung, tak perlu dikejar di kitab, cukup engkau hadir sepenuhnya di dalam nafasmu, dan fana akan membuka dirinya seperti kabut yang tersibak cahaya pagi. Selama ini, manusia hidup dengan keakuan. Aku bekerja, aku merasa, aku berdoa. Bahkan dalam ibadah pun, aku masih menjadi pusat. Maka zikir pun seringkali menjadi pengulangan kata yang dikendalikan oleh ego. Tapi nafas, ia tidak bisa diklaim oleh aku. Ia datang dan pergi tanpa izin. Ia hadir bahkan ketika kita lupa. Dan ketika seseorang menyadari hal ini sepenuhnya, ia mulai mengerti. Aku bukan pengendali nafas ini.
bahkan aku pun tidak sedang bernapas. Akulah yang sedang dinafasi. Di titik ini, keakuan mulai retak, dan keretakan itu adalah permulaan dari fana. Fana adalah lenyapnya perasaan memiliki. Tidak ada lagi aku yang berzikir, karena zikir itu terjadi dengan sendirinya. Tidak ada lagi aku yang mencari Tuhan, karena ternyata sejak awal Tuhan telah hadir. Yang mencari hanyalah bayangan.